Nah, bisa terlalu pada semua sekali ini menggunakan video sewa yang golongan dari berinformasi dengan assessment penonton kedua terus tanggal ini saya akan assessment praktikum kita pada minggu ini di mana pada minggu ini pembahasan tentang point function and callback. Nah, di sini dia lebih ke atas dua tugas di mana ada untuk latihan dan kemudian ada untuk tugas mandiri. Nah, kalau saya ke bagian pertama ya di bagian latihan pertama di bagian latihan pertama itu adalah dasar pointer function kita akan menunjukkan bagaimana sintak dasar dari pendeklarasian konsep function dan mana mengaitkannya ke fungsi atau fungsi yang ada. Nah, di sini pada bagian ini adalah deklarasi fungsi biasa kita menunjukkan dia tidak mengembalikan apa dan juga filsafat pagi dan filsafat malam. Kemudian di fungsi di bagian function ini, function main nanti ada deklarasi pointer to function yang nanti sintaksnya itu merupakan tipe kembalian dari nanti pointer atau pointer siapa ini, belajar siapa ini, titik kembalian default. Nah, ini tipe ini adalah tipe nama pointer ya, ini adalah tipe parameter. Nah, kemudian di sini kita akan melihatkan dia dengan pointer dengan alamat fungsi siapa pagi. Nah, di mana nanti PTR siapa ini yang dikelaskan dengan function siapa pagi yang kita buat di luar, fungsi yang di luar bit. Kemudian nanti kita akan mencetaknya memanggil via pointernya itu kita akan memanggil siapa pagi dan juga untuk siapa malam juga demikian kita deklarasikan dulu Peter siapa itu dengan siapa malam nanti si pointer itu mengubah pointer agar merujuk ke fungsi siapa malam kemudian dia akan memanggil dia pointer juga siapa malam dia dan menampilkan PTR siapa itu. Nah, jadi kalau kita di dalam tadi sudah jalankan tadi di mana untuk latihan saat ini jadi dia berjalan dengan lancar di mana nanti memanggil file pointer untuk siapa pagi berhasil dicetak atau mulai dari fungsi pointer ke fungsinya berhasil dilaksanakan. Kemudian kita masuk kepada latihan kedua di mana untuk latihan kedua disuruh untuk mengimplementasikan callback. Callback ini nanti sebuah fungsi itu yang di execute dia menerima fungsi lain seperti add dan juga subtract sebagai parameternya. Di mana nanti yang disebut dengan pendekatan callback ya. Nah, di kita nanti ada fungsi-fungsi operasi matematika dasar di mana nanti itu callback ini dia lebih ada fungsi X eh, ini untuk operasi matematika dasarnya kemudian dia ada fungsi execute yang menerima sebagai parameternya di mana dia akan menerima parameter ketiga berupa pointer nanti ke fungsi. Nah, kemudian dia akan menjalankan atau mengeksekusi fungsi yang halamannya dikirimkan oleh eh, underscore PF ini ya. Kemudian nanti dia lanjut lagi ke bagian fungsi min. Di fungsi min ini ada deklarasi pointer ke fungsi PF, pointer fungsi PF. Kemudian dia skenario satu di mana nanti kita akan memasukkan fungsi F dalam pointer PF lalu dikirimkan ke execute nanti ya. Kemudian skenario dua dia akan mengirimkan eh, alamat fungsi subtract secara langsung sebagai argumen di sini. Nah, di sini juga tadi untuk kode 2 sudah saya jalankan, di mana untuk hasil perjumlahannya tadi, di mana SI 1/39 dan video itu adalah 14. Dia berjalan dengan lancar, dan juga dia berhasil mengirimkan pointer to functionnya sehingga program berhasil dieksekusi. Nah, kemudian untuk tugas satu, atau tugas mandiri, kita disuruh untuk membuat kalkulator dinamis dengan array of function pointer. Nah, sebelum nanti kita membuat empat fungsi matematika,
Kemudian dalam main kita akan mendeklarasikan sebuah array berisi pointer to function. Kemudian ada nanti tampilkan dulu 0 sampai 3, yaitu tambah kurang kali bagi. Kemudian dia akan mengeksekusi program tanpa menggunakan if else atau switch case, sehingga nantinya mengeksekusinya hanya menggunakan indeks yang dimasukkan di user. Nah, untuk tugas satu ini untuk, aduh, untuk tugas satu ini yang pertama kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu, eh, kita buat dulu empat fungsi add, subtract, multiply, dan divide kan. Kemudian kita buat bagaimana kita di mana nanti kalau untuk add dia berarti A tambah B, subtract A kurang B, multiply A kali B. Kalau divide dia, maka dia ada kondisi di mana kalau B itu tidak sama dengan 0, tadi aku nyari A bagi B. Kalau dia B sama dengan 0, maka eh, dia akan di sini saya cetak error atau pembagian dengan 0. Karena kan kalau kita katakan kalau sesuatu yang dibagi dengan 0 itu kan hasilnya bakalan infinity. Nah, di sini saya buat error aja. Nah, kemudian ini fungsi minnya di mana di fungsi min ini adalah nanti kita kita buat dulu array-nya. Ini adalah array pointer dari operasi di mana nanti dia berarti pada satu. Kemudian dia nanti ini adalah tipe parameternya float koma float. Jadinya add, subtract, multiply, dan divide. Kemudian dia akan mendeklarasikan input yang kita masukkan 61 dan 62. Kemudian nanti ini ada integer pilihan. Integer pilihan ini akan kita pakai nanti di bawah. Kemudian kita akan tampilkan 0 sampai 4 sampai 3 semua yang tadi. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi kemudian dia akan dibaca oleh program. Kemudian ini ada kondisi jika pilihan itu lebih besar dari 0 dan atau pilihan itu lebih kecil daripada lebih kecil daripada 3, maka pilihan tidak kalau pilihan yang lebih kecil daripada 0 atau pilihan yang lebih besar daripada 3, maka pilihan yang tidak valid. Maka dia return 1. Di programnya langsung keluar dari logika. Nah, kemudian nanti di sini kita masukkan angka pertamanya, kemudian kita masukkan angka keduanya, dan kita melakukan hasilnya. Hasilnya itu operasi, kemudian pilihan ini adalah tergantung daripada nanti pilihannya 0 sampai 0 sampai 3, 0 sampai 3. Kemudian kalau di satu berarti dia akan masuk ke sini. Kalau dia satu berarti 01. Berarti dia akan subtract. Kemudian dia akan melakukan subtract dari 61 dan 62 yang sudah diinputkan dari user. Kemudian dia akan mencetak hasilnya. Nah, di sini juga saya tadi sudah melakukan jalannya programnya, di mana nanti di program ini dia berjalan dengan lancar. Misalnya tadi saya masukkan 0 sampai 3, saya masukkan 1, berarti dia akan kurang atau subtract. Kemudian dia akan masukkan angka pertama dan angka kedua. Dan dia akan menampilkan hasilnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk tugas yang kedua. Nah, untuk tugas yang kedua ini, kita disuruh untuk membuat satu sistem filter array data atau callback. Nanti kita akan membuat fungsi callback bernama filter array. Nah, nanti dia ada parameternya sebuah array integer, ukuran arraynya. Kemudian filter function berfungsi sebagai filter kondisional. Yang hanya akan menerima satu integer dan akan mengganti boleh ada integer saat perlu. Nah, kemudian dia akan ada fungsi filter array yang akan menelusuri array untuk melakukan perulangan, di mana jika fungsi callback itu mengembalikan nilai benar atau satu, maka akan dicetak di layar. Kemudian nanti dia akan membuat tiga fungsi, isi dalam, isi kecil, dan isi positif. Kalau dia isi genap, mengembalikan satu jika genap, mengembalikan satu jika kemudian kalau ganjil dia akan mengembalikan satu jika ganjil. Kemudian isi positif dia akan mengembalikan satu jika angkanya lebih besar daripada 0. Nah, kemudian eh, kita akan deklarasi data-datanya. Kemudian kita akan panggil filter array untuk eh, secara 3 kali nanti kita akan panggil filter array untuk melakukan fungsi isi genap, isi ganjil, dan isi positif. Nah,
di mana nanti di program saya ini eh, sama seperti tadi kita deklarasikan dulu fungsi filter array-nya. Fungsi filter array-nya itu dia akan melakukannya itu dengan dia akan ini ada integer array dari data yang kita masukkan nanti, kemudian ada size-nya. Kemudian dia akan ada seperti pointer condition. Condition dari tergantung dari apa yang mau kita lakukan. Yaitu is genap, is ganjil, atau is positif. Nah, kemudian ada logikanya di mana perulangan, di mana nanti perulangan untuk size-nya, jika size-nya itu lebih sama nol, kemudian I-nya itu lebih kecil daripada size, maka dia I-nya akan increment sebanyak data size-nya. Kemudian akan dicek jika eh, condition dari condition ini berarti nanti merujuk pada fungsi ini. Jika fungsi yang salah satu dari sini, kemudian array-nya dimasukkan dari sini, dia akan mencetak array-nya, hasil dari array-nya. Maka yang dicetak itu adalah hasil dari uh, isi kedap isi ganjil ini. Nah, kemudian untuk logika isi kedap, nanti dan tentukan angkanya dibagi dua, dia harus sama dengan. Kemudian kalau isi ganjil, angkanya dibagi dua, dia tidak sama dengan nol. Kemudian untuk isi positif, jadi dia nanti angkanya itu harus lebih besar daripada nol. Nah, dan kita masuk fungsi main kita, di mana di fungsi main kita ini nanti kita akan masukkan datanya, data set yang udah dikasih dari uh, modul. Kemudian ini ada integer n ini untuk size datanya, di mana nanti size of data ini akan dibagi dengan size of dari ini data array ini. Nah, di mana nanti di sini kemudian dia akan menampilkan ini adalah data aslinya ditampilkan dulu sampai data kayak ini berarti nanti 12 ini. Kemudian dia akan mencetak angka genapnya menggunakan fungsi isi genap yang merujuk pada fungsi di atas ini. Kemudian begitu juga dengan isi ganjil dan isi positif. Nah, nanti hasil dari program kita itu yang termasuk dari isi genap itu dari data ini pasti 2, 8, dan juga 0 dan juga 12. Nah, kemudian untuk isi ganjilnya itu rangkaian 5, 3, dan 9. Nah, sedangkan untuk isi positifnya berarti 2, 8, 9, 0, 12. Oh, lalu itu tidak masuk ke angka positif karena tadi saya lupa. Karena kondisi saya buat angka itu harus lebih besar daripada 0. Sehingga 0 tidak masuk. Itu dengan demikian program kita sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti apa yang dikatakan untuk proses pemilu ini. Mungkin saya bisa saya sampaikan jika kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.